yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Melda Panjaitan MPD. Kepada Ibu Melda Panjaitan MPD kami mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahannya. Di sini kami akan menjelaskan tentang kami. Saya Muhammad Ervan Al-Ansori Naguti dan teman saya Ananda Putri Martamagula, Ida Ronaldi Simanjuntak, Intan Nurani Gula, Agustinus Layar. Baik, di sini kami akan memaparkan tentang tugas kami menggunakan perhitungan SPSS, di mana datanya sudah ada di buku di halaman 41 yang akan kami uraikan di presentasi kami berikut ini. Nah, oke. Nah, di sini kita pertama-tama di halaman 41 yang mana ada tabel tabulasi datanya. Nah, oke, di sini kita ngikutin langkah-langkah bagaimana membuat hasil dari test of normality-nya. Nah, di sini kita masuk ke program SPSS-nya. Selanjutnya masuk ke variable view. Kemudian pada kolom name pertama kita ketikkan Y. Selanjutnya pada name baris kedua ketik X1, baris ketiga ketik X2. Nah, selanjutnya pada kolom label baris pertama ketikkan harga saham, kemudian baris kedua ketikkan per, dan baris ketiga ketikkan ROI. Nah, untuk kolom-kolom yang lainnya boleh dihiraukan karena isiannya secara default. Selanjutnya kita buka dan masuk ke data view. Di sini terdapat kolom variabel X, Y, X1 dan X2. Nah, di sini kita akan ketikkan data pada variabelnya sesuai data yang ada pada buku halaman 41. Ini datanya sudah kami isikan dari variabel Y, X1 dan X2. Selanjutnya kita masuk di klik analisa, kemudian klik deskriptif statistik, selanjutnya explore. Nah, di sini pada variabel harga saham, ya biasanya di sini variabel harga saham, per dan ROI kita masukkan ke kotak dependent list di sebelahnya. Kemudian kita klik plots. Nah, di sini plots. Selanjutnya klik normality plots with test. Kemudian klik continue. Selanjutnya klik OK. Nah, di sini akan muncul hasil dari test of normality-nya. Nah, ini teman-teman bisa lihat semua hasil dari test of normality-nya. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman kami. Selanjutnya kita masuk pada uji tes tabel hasil pemeriksaan tes halaman 45. Langkah-langkahnya program SPSS, masuk program SPSS. SPSS, klik variabel view pada SPSS dan data editor. Pada kolom name ketik X dan kolom name pada baris kedua ketik Y. Pada kolom label untuk kolom pada baris pertama ketik SD Yogya. Untuk kolom pada baris kedua ketik SD Harapan Mulu. Selanjutnya untuk kolom-kolom lainnya boleh dihiraukan isian default. Pada SPSS data editor maka dapat kolom variabel X dan Y. Ketikkan data sesuai dengan variabelnya. Ketikkan datanya sesuai tabel. Analisa
Analyzer complements on sample test. Klik variabel SD Yogya dan masukkan ke kotak tes variabel pada tes value, ketik angka 6,48. Klik OK, maka hasil on sample test. Adalah hasil analisis regresi linear sederhana. Yang pertama, langkah-langkah pada program SPSS. Masukkan program SPSS. Klik variabel pada SPS Data Editor. Dan pada kolom name ketik Y. Kolom name pada baris kedua ketik X. Pada kolom label untuk kolom pada baris pertama ketik volume penjualan. Untuk kolom pada baris ketik biaya promosi. Untuk kolom-kolom lainnya boleh dihiraukan isian devalue. Buka data view pada SPSS Data Editor, maka didapat kolom variabel X dan Y. Di sini sudah terdapat data-datanya. Ketik data sesuai dengan gambar variabel. Klik Analyze dan klik lagi Regression dan ketik Linear. Klik variabel volume penjualan, dan masukkan ke kotak dependen. Kemudian klik statistik dan di sini ada klik cash views. Klik dan klik all cases. Klik continue. Klik OK. Maka hasil output yang dapat pada kolom coefficients dan cash views diagnostics adalah sebagai berikut. Ini akan menjelaskan selanjutnya yang ada di halaman 55 untuk perhitungan langkah-langkahnya. Yang pertama, masuk ke program SPSS, klik variabel view. Nih, variabel view pada SPSS Data Editor. Pada kolom name ketikkan Y, kolom name pada baris kedua ketik X1. Ini dia ya contohnya. Kemudian baris kedua ketik X2. Ini dia baris kedua ketik X2. Pada kolom label untuk kolom pada baris pertama ketik harga saham. Untuk kolom pada baris kedua ketik per. Kemudian pada baris ketiga ketik row sesuai langkah-langkah yang ada di buku di halaman 55. Oke. Langkah yang kelima, untuk kolom-kolom lainnya boleh dihiraukan isian sesuai default-nya saja. Nah, sekarang langkah ke-6, buka data view. Data view-nya ini seperti yang ada di komputer. Maka didapat kolom variabel Y, X1 dan X2-nya. Ini dia, sudah terisi nih ya. Kemudian ketikkan data sesuai dengan variabelnya. Ini sudah kita ketikkan. Baru langkah ke-8, klik analis ini dia, analis. Baru pilih regression linear. Kita pilih yang linear ya, sesuai langkah-langkah yang ada di buku. Oke. Baru langkah 9, klik variabel harga saham. Variabel harga saham ini masukkan ke kotak define. Nih. Oke. Kemudian klik variabel per. Kemudian klik variabel var dan roy. Nih, kita klik. Kemudian masukkan ke kotak independen. Var dan roy masuk ke kotak independen. Oke, ini juga masuk ke kotak independen. Oh, nggak bisa sekalian. Satu. Baru klik statistik. Nih. Baru klik cash with diagnosis.
Case with diagnosis. Case with diagnosis ini dia. Klik all case. Klik continue. Oke, klik OK. Ya. Oke, inilah hasil yang kita peroleh dari langkah-langkah yang sudah kita ikuti sesuai yang di buku halaman 55 ya. Baik, demikian hasil pemaparan presentasi kami dari kelompok 3. Mungkin dari pemaparan ini masih banyak kesalahan yang mulai dari kami cara pemaparannya, penyampaian materinya, kurang lebih kami memohon maaf. Semoga video ini bisa menjadi edukasi untuk penonton dan juga sebagai pembelajaran ke depannya bagi kami untuk bisa belajar lebih baik lagi. Demikian dari kami semuanya, pesan dari kami. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Selamat.